Halo teman-teman. Setiap hari bersama kami, belajar sedikit lebih banyak pengetahuan. Tentara, di bawah kepemimpinan Mussolini, pernah memiliki ambisi untuk memulihkan kekaisaran Romawi yang perkasa. Tetapi pada akhirnya dia menderita kekalahan beruntun di garis depan. Dia kemudian ditangkap oleh pasukan pihak domestik. Pada tahun 1943 tentara itu berada di bawah kendali Raja Victor Emanuele III dan beralih ke pihak sekutu. Ini adalah jawaban sederhana untuk pertanyaan, mengapa Italia tidak terpecah setelah Perang Dunia Kedua? Jadi mengapa tentara Italia begitu lemah dalam Perang Dunia II? Pertama, kita akan belajar tentang situasi di Italia sebelum Perang Dunia Kedua pecah. Pada Oktober 1922, Mussolini menjadi Perdana Menteri termuda dalam sejarah Italia, 39 tahun. Segera setelah berkuasa, ia melenyapkan semua lawan politik, melalui polisi rahasia. Pada saat yang sama, mengkonsolidasikan kekuasaan dengan mendirikan banyak jenderal dari faksi yang sama di sekitar. Banyak jenderal dipromosikan karena loyalitas kepada Mussolini, bukan karena kemampuan. Dan kemudian, menjadi tidak kompeten ketika harus berkelahi. Misalnya, Luigi Cadorna dianggap sebagai salah satu jenderal terburuk Perang Dunia I. Tapi dia diangkat menjadi jenderal, pangkat tertinggi di ketentaraan. Namun, dia meninggal sebelum Perang Dunia II pecah. Field Marshal buruk lainnya adalah Rodolfo Graziani, yang pernah menghadapi pasukan Inggris dalam kampanye Afrika Utara. Dia pernah memerintahkan kekuatan yang luar biasa dibandingkan dengan Inggris. Tapi itu dikalahkan karena tank dan truk kehabisan bensin. Pada akhirnya, dengan hanya 30.000 tentara, Inggris menangkap 130.000 pasukan Graziani hidup-hidup. Meskipun demikian, tidak semua komandan Italia tidak kompeten. Misalnya, Giovanni Messe adalah seorang jenderal yang sangat baik. Tetapi secara umum, dibandingkan dengan komandan sekutu mereka, kebanyakan dari mereka lebih rendah. Soal semangat juang para prajurit, tidak diragukan lagi bahwa ketika pergi ke medan perang, setiap orang harus mempertaruhkan nyawanya untuk memenangkan nyawa. Namun, tentara Italia menghadapi banyak kekurangan dalam persenjataan dan logistik. Pada tahun 1940, hanya sekitar seperempat divisi Italia yang dilengkapi dengan senjata tempur dan logistik. Di antara senjata yang dipasang untuk infanteri, beberapa sudah sangat ketinggalan zaman. Misalnya, Carcano adalah senapan sekali tembak, hanya cocok untuk Perang Dunia Pertama I. Namun, Italia memiliki pabrik senjata, Beretta, yang sangat terkenal dengan kualitas yang sangat baik, tetapi tidak dapat memproduksi dalam jumlah besar. Italia hanya memiliki sekitar 3.500 tank selama perang, kecuali beberapa yang sangat bagus dengan baju besi tebal seperti P-40. Sebagian besar sisanya memiliki baju besi tipis dan dilengkapi dengan senjata yang sangat sedikit dibandingkan dengan lawan mereka. Mereka juga memiliki sekitar 15.000 meriam, tetapi sebagian besar berasal dari Perang Dunia I. Angkatan Laut adalah unit paling kuat di Italia. Mereka melebihi jumlah Inggris dan Perancis dalam jumlah kapal perusak, kapal selam dan kapal torpedo, ketika dihadapkan di Laut Mediterania. Namun, Angkatan Laut Italia melemah karena dua alasan. Yang pertama adalah kekurangan bahan bakar, tidak dapat memasok tepat waktu saat dibutuhkan. Kedua, seperti infanteri, Angkatan Laut Italia tidak dapat digabungkan dengan Angkatan Udara. Pasalnya, pesawat tempur utama Angkatan Udara Italia, Fiat CR-42, sudah ketinggalan zaman dibandingkan musuh jenis baru. Dari sekitar 1.760 pesawat Italia, hanya 900 yang dianggap layak tempur. Selain itu, Angkatan Laut Italia juga tidak memiliki kapal induk untuk mendukung pengerahan pesawat tempur. Dalam hal ekonomi, jika dibandingkan dengan dunia, Italia dianggap sebagai kekuatan besar, tetapi dibandingkan dengan saingan mereka Inggris dan Perancis, itu jauh di belakang. Industri otomotif mereka, misalnya, hanya 15% dari Inggris dan Perancis. Akibatnya, mekanisasi tentara menjadi sulit, dan logistik selalu menjadi masalah ketidakstabilan selama perang. Untuk bahan baku strategis, Italia juga jauh di belakang kompetisi. Secara spesifik, pada 1940, mereka hanya memproduksi 4,4 ton batu bara, 0,01 juta ton minyak mentah, 1,2 juta ton biji besi, dan 2,1 juta ton baja. Sementara Inggris memproduksi 224,3 juta ton batu bara, 11,9 juta ton minyak mentah, 17,7 juta ton biji besi, dan 13 juta ton baja. Jerman memproduksi 364,8 juta ton batu bara, 8 juta ton minyak mentah, 29,5 juta ton biji besi dan 21,5 juta ton baja. Karena kapasitas produksi yang rendah, ditambah dengan tidak cukupnya impor untuk disimpan, menyebabkan seringnya terjadi kelangkaan bahan bakar selama perang. Tidak hanya kekurangan bahan bakar untuk pabrik produksi, tetapi juga kendaraan untuk beroperasi. Selain faktor-faktor yang baru saja kita pelajari, kita juga harus tahu. Sebelum memasuki Perang Dunia II, Italia baru saja mengalami dua peristiwa besar, meninggalkan tentara yang kelelahan. Pertama, adalah Perang Italia-Ethiopia yang berlangsung dari tahun 1935 hingga 1937.
Dalam perang ini Italia mengerahkan 100.000 tentara, 795 tank, 2.000 senjata dan 595 pesawat. Hasil Italia menang, tetapi kerusakannya juga sangat besar. Kedua, intervensi perang saudara di Spanyol dari tahun 1936 hingga 1939. Italia menyumbangkan banyak senjata dan persediaan untuk rezim Francisco Franco, diperkirakan bernilai sekitar 500 juta dolar pada saat itu. Pada saat yang sama, mereka juga membawa sekitar 70.000 tentara sukarelawan untuk berperang. Dengan demikian, penyebab kelemahan Italia dalam Perang Dunia II dapat kita rangkum sebagai berikut. 1. Banyak komandan yang tidak kompeten. 2. Senjata yang dilengkapi dengan kualitas buruk. 3. Industri masih lemah. Dan akhirnya tentara lelah, tidak siap untuk perang besar. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.